Saat wanita itu datang, ketua dari Regu Tiga yang bernama Vengeance di sana tanpa sengaja menyebutkan ras dari si wanita itu, yang ternyata itu sangat tidak sopan dikarenakan wanita itu adalah atasan dari mereka sendiri. Encrit di sana berkata bahwa dia adalah ketua dari Regu 4 dan Peleton 4, dan sesuai rumor yang beredar komandan pun sudah tahu jika yang dipimpin Encrit adalah para pasukan kelas rendahan yang suka membuat onar. Namun komandan mengapresiasi tindakan Encrit karena bisa memimpin mereka. Saat komandan hendak keluar dia menanyakan nama dari pria terakhir di sana. Pria itu menjawab dengan ragu namanya sendiri seperti sedang berbohong. Dia bernama Krang. Encrit menyadari ada yang tidak beres dengan si Krang ini. Dia juga berasumsi bahwa Krang ini adalah seorang bangsawan. Hari telah berlalu, Encrit sudah merasa jika tubuhnya sudah mulai membaik dan sudah waktunya untuk berlatih. Saat sampai di tempat latihan, Encrit menutup matanya dan mengingat dan mempelajari pertempuran sebelumnya. Krang tiba-tiba datang entah dari mana. Dia bertanya apa yang sedang Encrit lakukan. Kenapa hanya melamun dan diam saja? Padahal saat di tenda dia Encrit selalu memainkan tangannya. Encrit menjelaskan jika yang sedang ia lakukan adalah meniru dan mengamati pertempuran sebelumnya. Krang bertanya, memangnya apa yang kau perjuangankan sampai-sampai ingin bertahan hidup lebih lama? Encrit mendengarnya langsung terfikir tentang apa yang dia mimpikan. Namun saat dia menjawab tentang mimpinya menjadi seorang kesatria, semua orang mentertawakannya. Namun dia tetap bangga dengan mimpinya itu dan menjawab pertanyaan dari Krang. Dia ingin menjadi seorang kesatria. Krang mendengarnya terkejut dan memancarkan aura kagumnya kepada Encrit. Encrit pun sama terkejutnya melihat ekspresi dari Krang, karena inilah pertama kalinya seseorang tidak mentertawakan mimpinya itu. Krang kemudian tersenyum dan berkata bahwa dirinya sudah menemukan jawaban yang selama ini dia cari-cari. Krang kemudian berpesan jika Encrit sudah menjadi seorang kesatria, ingatlah namanya. Hari telah berganti, di pagi hari yang cerah di area perkemahan terdengar para prajurit bernyanyi dan ocehan dari Vengeance karena jatah makanannya belum juga datang. Encrit terbangun dan memutuskan untuk jalan santai memutari area perkemahan. Saat bertemu dengan Jackson, Jackson di sana menanyakan kondisi pemimpinya, apakah obat yang dia berikan bagus untuknya. Encrit menjawab bahwa obat yang dia terima bekerja dengan baik. Saat malam datang, Encrit memutuskan untuk tidur pada malam itu, dan menjelaskan aktivitas paginya yang tidak melakukan apapun seharian. Saat bangun di pagi hari lantunan yang prajurit nyanyikan terdengar kembali, dan ocehan dari Vengeance yang komentar tentang jatah makanan di pagi hari. Encrit mendengar itu kaget dan teringat bahwa hari ini telah dia lalui sebelumnya. Dia pun keluar untuk jalan pagi memastikan jika dia tidak terbunuh di malam hari, dan saat dia bertemu dengan Jackson, dialog yang sama pun terdengar seperti hari kemarin. Yang itu artinya dia terbunuh saat dia tidur di malam hari tanpa sadar. Rintangan baru yang harus Encrit lalui untuk bertahan hidup. Saat di malam hari Encrit memikirkan siapa yang telah membunuhnya, dia berasumsi bahwa sepertinya hanya tipe assassin lah yang bisa membunuhnya saat itu. Dia juga beranggapan bahwa yang membunuhnya adalah seorang Fairy yang mempunyai kaki yang sunyi dan lincah layaknya seorang assassin. Dan alasannya datang pada saat itu adalah untuk mencari lokasinya terlebih dahulu. Encrit menjelaskan hanya ada satu jalan masuk di ruangan ini. Dia ingin memastikan siapa yang akan datang di sana. Namun saat dia melihat ke arah jalan masuk, tiba-tiba jarum beracun mengenai lehernya. Bahkan Encrit tidak sempat melihat siapa yang masuk ke dalam sana. Jarum racun yang sangat kuat, sampai-sampai membuat Encrit tidak berdaya. Melihat rekan-rekannya yang lain pun juga sudah terbunuh. Encrit juga melihat assassin yang lain baru datang, dan melihat dia mempunyai telinga yang panjang. Saat dia melihat lebih lama ternyata itu adalah komandannya sendiri, yang Encrit pikir dialah pemimpin dari musuhnya itu. Sudah 3 hari berturut-turut Encrit sama sekali belum menemukan solusi gimana caranya mengalahkan para assassin tersebut, walaupun bisa membunuh para assassin itu dengan cepat, tapi Encrit belum tahu seberapa kuat pemimpin mereka itu. Saat-saat seperti itu Encrit kembali mengingat perjuangannya melawan prajurit maniak sebelumnya. Dia berpikir jika dia bisa bekerja keras seperti sebelumnya, hari yang mengerikan ini akan segera berakhir. Saat bangun di pagi hari Encrit langsung memeriksa semua tempat tidur di sana. Karena takutnya para assassin sudah mempersiapkan semuanya di dalam. Namun saat dicek oleh Encrit itu, situasi di dalam ruangan ternyata aman-aman saja. Melihat mereka yang sudah akrab, Krang sambil bercanda berkata apakah dia sudah merusak suasana tersebut. Saat Krang sedang membersihkan tempat tidurnya, nampaknya Encrit berpikir bahwa yang diincar para assassin adalah si Krang, karena yang dia pikir Krang ini adalah seorang bangsawan yang sedang menyamar.
Encrit tanpa pikir panjang bertanya kepada Krang bahwa siapa dia ini. Krang bingung gimana cara menjawab pertanyaan Encrit karena itu terlalu panjang untuk dibahas. Namun nampaknya yang sadar akan sikap dari Krang ini berbeda bukanlah Encrit saja. Vengeance juga berpikir demikian. Vengeance berkata bahwa si Krang ini adalah seorang bangsawan atau mata-mata dari kerajaan lain. Mendengar itu Krang dengan sedikit emosi menjelaskan kepada mereka berdua bahwa dia tidak akan mengkhianati kerajaan. Melihat tindakan Krang yang seperti itu, Encrit merasakan aura seorang ksatria dari sosok Krang ini. Namun setelah mengingat Krang yang tidak berdaya di hadapan para asasin, Encrit beranggapan jika Krang ini seorang bangsawan. Saat malam datang Encrit memberitahu Vengeance jika akan ada para asasin yang akan membunuh mereka. Solusi yang terbaik adalah mereka bekerja sama untuk mengantisipasi itu. Namun Encrit pun sudah tahu akan reaksi mereka karena mereka pikir Encrit sedang berbohong. Saat setelah Encrit berbicara, tiba-tiba panah beracun menembus mengenainya, dan dalam sekejap mereka semua sudah terbunuh. Saat Encrit terbangun dari kematiannya, dia langsung memberitahu para atasan untuk membantunya. Namun karena semua yang diucapkan Encrit tidak masuk akal, para atasan menolak permintaan Encrit. Atasannya berkata tidak akan ada penyusup yang berani masuk ke dalam pemukiman para prajurit. Mendengar itu Encrit akhirnya mau tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun karena Encrit masih lemah, dia tidak bisa memprediksi kehadiran para musuhnya, dan hasil dia terbunuh berulang-ulang kali tanpa melakukan apapun. Kali ini sudah ke-20 kalinya Encrit terbunuh. Dia berpikir jika dirinya tidak bisa seperti ini tanpa adanya perlawanan. Encrit kemudian menghampiri Jackson untuk bertanya satu hal. Karena Encrit pikir dalam situasi seperti ini Jackson adalah orang yang tepat untuk masalahnya kali ini. Menurut Rem pun Jackson pintar dalam hal mengendap-endap seperti seorang asasin. Encrit bertanya kepada Jackson, jika kau pergi membunuhku secara diam-diam, apa yang harus aku lakukan untuk bertahan? Dengan santainya Jackson menjawab bahwa tidak ada yang berhasil selamat dari sergapannya. Jackson mengatakan jika Encrit membutuhkan mata di belakangnya, yang dimaksud Jackson adalah indera pendengaran, seseorang bahkan bisa memprediksi apa yang akan terjadi tanpa melihatnya terlebih dahulu. Jackson memberikan contoh kepada Encrit jika kereta yang jauh di belakang akan jatuh. Walaupun tanpa melihat Jackson bisa memprediksi itu, itulah yang dimaksud mata di belakang atau indera pendengaran. Jackson tahu jika ketua regunya ini akan bisa berkembang, karena dia tipe yang bekerja keras. Malam pun tiba, Encrit memejamkan matanya sembari memfokuskan indera pendengarannya, namun dia sama sekali tidak bisa memprediksi para asasin yang akan membunuhnya. Hal hasil sama seperti hari sebelumnya, dia terbunuh. Di hari berikutnya, Jackson menambahkan jika suara adalah gelombang, dan gelombang ini mengalir ke semua arah, mau sekecil apapun itu. Walaupun dalam kekacauan, kau bisa memisahkan suara-suara itu walaupun itu suara tercampur. Malam pun tiba, di percobaan yang ke-34 Encrit masih gagal menguasai indranya, gagal berkali-kali dan terbunuh terus-menerus. Di pagi harinya Encrit mencoba kembali bermeditasi, mendengar suara-suara di sekitarnya. Kali ini Encrit sedikit ada peningkatan, dia berhasil mendengar suara langkah kaki Krang yang sedang mengendap-endap. Dan saat malah hari tiba Encrit berhasil menghindari jarum racun yang mematikan itu dengan percobaan yang sudah berulang-ulang kali. Saat Encrit berhasil menghindari jarum tersebut, muka panik terpancar dari raut wajah asasin itu. Namun Encrit tidak boleh lengah dalam situasi ini, karena yang musuh kirim adalah asasin yang sangat terampil. Terlihat Vengeance terkena racun jarum dan Krang yang masih hidup. Encrit bertarung dengan asasin itu dan mendapatkan luka yang tidak fatal. Namun masalahnya seseorang yang dianggapnya musuh datang. Encrit langsung melancarkan serangannya kepada komandannya, dan dengan mudah dihindarinya. Encrit di sini sepertinya salah perhitungan, yang dianggap sebagai musuh ternyata sekutunya sendiri. Komandannya itu dengan cepat langsung melindungi Krang. Dalam situasi seperti ini asasin itu sudah sangat terpojok, dan pilihan terbaiknya adalah kabur. Krang mengatakan jika pembunuh itu sudah menargetkannya. Encrit mendengar itu sudah tahu, karena tidak mungkin para asasin itu menargetkan Vengeance dan dirinya yang seorang regu rendahan. Mendengar itu Komandan Fiery mengapresiasi pengamatan dan tindakan Encrit. Krang berkata jika pesan dari Kapten GI tidak boleh ada yang mati dan kejadian ini tidak boleh ada yang tahu. Encrit mendengarnya memberikan ide dan pilihan terbaiknya adalah dengan membakar tenda tersebut untuk menghilangkan jejak kejadiannya. Di tempat lain Krang terlihat sedang bersiap-siap meninggalkan tempat perkemahan. Krang mengatakan jika tidak ada Encrit dirinya sudah terbunuh.
Encrit juga yang telah membuat Krang berubah pikiran untuk hidupnya. Encrit adalah teman yang menarik, dan di suatu hari nanti dia berharap bisa bertemu dengan Encrit di tempat yang lain. Setelah hari yang terus berulang Encrit selesaikan, Vengeance berkata kepada Encrit untuk apa dia menyelamatkannya dari kebakaran. Karena yang kita tahu Vengeance sangat tidak menyukai Encrit. Namun dengan santai Encrit mengatakan jika mereka ini adalah rekannya. Encrit kemudian pergi dari sana dan berencana untuk kembali kepada para pasukannya. Namun Vengeance mengatakan jika saat ini memang waktu yang tepat untuk kembali, karena para anggota dari Encrit sedang membuat masalah di sana. Saat Encrit tiba di lokasi, terlihat Rem dan Ragnar sedang bertarung. Di sekitar area para prajurit yang lain berteriak ketakutan. Mereka berkata itu semua sudah biasa terjadi ketika pemimpin regunya yaitu Encrit sedang tidak ada. Beruntungnya, Encrit sudah pulih dari sakitnya dan kembali kepada anggotanya. Saat Encrit datang mereka semua sudah tidak berani membuat onar lagi.